Tahukah Anda kalau hingga Maret 2023 kemarin, utang luar negeri Indonesia sudah menyentuh angka 7.800 triliun rupiah. Bahkan jika dihitung-hitung dengan jumlah seluruh penduduk Indonesia, per kepala ini menanggung utang luar negeri masing-masing adalah 28,8 juta rupiah. Anda di rumah sedang menyaksikan ini, Anda memiliki utang 28,8 juta rupiah untuk utang luar negeri Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saat ini di tempat saya. Mohon izin yang terhormat Bapak Dr. C. Joko Suharyanto, SEMM CPOD, selaku dosen pengajar dari mata kuliah Perekonomian Indonesia. Izin di sini saya Fortina Maulida, NIM 25001021419 dari kelas MJ 417 akan memaparkan tugas kebijakan perekonomian Indonesia yang saya pilih mengenai analisis utang negara dan pembangunan infrastruktur. Berikut adalah 5 fokus analisis yang akan dibahas melalui ringkasan pembahasan ini. Yang pertama yaitu landasan hukum dan batas aman utang. Yang kedua, teori ekonomi dan pengawasan regulasi. Ketiga, peluang pembangunan infrastruktur. Yang keempat, resiko utang negara, dan yang kelima yaitu solusi, rekomendasi, dan implementasi aturan. Berbicara mengenai dinamika perekonomian dan landasan hukum yang ada di Indonesia, bahwa pemerintah membiayai pembangunan infrastruktur menggunakan instrumen utang negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengatur tata kelola dan batas aman utang ini, bahwa pada pasal 12 ayat 3 yang menetapkan batas maksimal defisit anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN sebesar 3% dari produk domestik bruto atau PDB. Penjelasan undang-undang yang sama juga membatasi total utang pemerintah maksimal hanya 60% dari PDB. Jika kita berbicara mengenai posisi utang Indonesia saat ini, berdasarkan data Kementerian Keuangan yang menunjukkan rasio utang Indonesia saat ini berada pada level 38 hingga 39%. Angka ini membuktikan pemerintah mematuhi konstitusi dan menjaga stabilitas makroekonomi. Pemerintah menutupi defisit anggaran dan menerbitkan surat berharga negara atau SBN secara terukur sesuai amanat undang-undang tersebut. Kemudian, ditinjau dari hubungan teori ekonomi, realitas, dan regulasi. Pemerintah menerapkan teori ekspansi fiskal Keynesian secara ilmu ekonomi yang berarti untuk menstimulasi ekonomi melalui proyek fisik. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mewajibkan pemerintah mengelola pinjaman ini secara transparan dan akuntabel. Dan kepatuhan pada aturan ini mencegah praktik debt overhang yang membuat investor ragu masuk ke pasar domestik. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menjalankan fungsi pengawasan sektor finansial berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 mengenai pengawasan OJK ini mencegah crowding out effect di pasar keuangan. Lembaga ini memastikan perbankan tetap memiliki likuiditas yang cukup, sektor swasta akhirnya tetap mendapatkan akses kredit dan suku bunga wajar untuk menggerakkan sektor real. Selanjutnya, peluang pembangunan infrastruktur dari utang ini. Pembangunan infrastruktur memberikan manfaat ekonomi nyata dan mendukung rencana pembangunan jangka menengah nasional atau RPJMN. Yang pertama, dapat menurunkan biaya logistik, di mana infrastruktur transportasi mempercepat distribusi barang dan menstabilkan harga kebutuhan pokok antar wilayah. Yang kedua, menciptakan aset negara, yaitu proyek fisik menambah nilai barang milik negara atau BMN yang mencerminkan kekayaan produktif Republik Indonesia. Selanjutnya, mendorong pertumbuhan sektor real. Pembangunan jalan dan pelabuhan menyerap jutaan tenaga kerja dan memutar roda ekonomi daerah. Lantas, apa saja resiko utang negara? Pemerintah wajib memitigasi resiko fiskal dari penarikan utang.
Yang pertama yang bisa dilakukan yaitu penyempitan ruangan fiskal di mana pembayaran cicilan pokok dan bunga utang memotong porsi belanja publik dalam APBN. Yang kedua yaitu fluktuasi nilai tukar. Pelemahan mata uang rupiah langsung meningkatkan beban pembayaran utang valuta asing. Yang ketiga, resiko kegagalan proyek. Proyek infrastruktur yang sepi pengguna gagal mengembalikan modal investasi dan membebani keuangan negara. Berikut adalah solusi, rekomendasi, dan implementasi aturan yang bisa diterapkan. Pemerintah harus mengambil langkah konkret berdasarkan payung hukum yang berlaku untuk menyeimbangkan pembangunan dan kesehatan fiskal. Yang pertama yaitu mengoptimalkan penerimaan pajak. Pemerintah menerapkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau HPP. Aturan ini memperluas basis pajak untuk meningkatkan pendapatan negara dan menekan kebutuhan utang baru. Yang kedua yaitu memperluas skema KPBU. Pemerintah wajib menjalankan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015, di mana aturan ini mendorong kerjasama pemerintah dan badan usaha atau KPBU dalam penyediaan infrastruktur. Keterlibatan swasta mengurangi beban langsung pada APBN. Yang selanjutnya yaitu menyeleksi proyek prioritas. Bappenas harus merujuk pada peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2017 tentang sinkronisasi proses perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional. Pemerintah hanya mengeksekusi proyek dengan tingkat pengembalian ekonomi yang tinggi. Yang terakhir yaitu melakukan lindung nilai. Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan wajib menggunakan instrumen lindung nilai atau hedging secara disiplin. Langkah teknis ini melindungi postur APBN dari risiko lonjakan kurs mata uang asing. Berikut adalah bukti empiris dari studi kasus ini, yaitu contoh infrastruktur hasil pembiayaan utang yang telah lunas di Indonesia. Pinjaman proyek memiliki tenor dan jatuh tempo yang jelas. Begitu lunas, aset tetap menjadi milik negara dan terus memberikan manfaat ekonomi jangka panjang. Yang pertama contohnya yaitu Tol Jagorawi, yang dibangun sekitar tahun 1973 sampai 1978 yang merupakan tol pertama di Indonesia. Dibangun dengan pinjaman USAID senilai $28,6 juta, bertenor 30 tahun dengan bunga 3% ditambah dana APBN. Tenor pinjaman telah berakhir sejak pertengahan tahun 2000-an, sementara tol ini telah beroperasi dan melayani mobilitas Jabodetabek hingga kini. Yang kedua yaitu pada tahun 1976 hingga 2013, yaitu PLTA dan Smelter Asahan Inalum, dibangun melalui kerjasama investasi Jepang senilai 411 miliar yen setelah masa kerja sama 30 tahun berakhir. Indonesia melunasi kompensasi sebanyak 556,7 juta dolar dan resmi menguasai 100% aset PLTA dan smelter pada tahun 2013. Yang ketiga yaitu pembangunan Jembatan Suramadu pada tahun 2003 hingga 2009 dibiayai kombinasi APBN dan pinjaman lunak China Exim Bank bertenor 15 tahun dan masa tenggang 7 tahun. Tenor pinjaman utama diperkiraan berakhir sekitar tahun 2019 hingga 2020, sementara jembatan terus menghasilkan pendapatan bagi tol. Nah, kesimpulan dari pemaparan saya tadi bahwa utang yang terkendali, maka infrastruktur yang berkelanjutan bisa didapatkan. Selama dikelola dalam koridor Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 dan pengawasan OJK, serta diarahkan pada proyek prioritas bernilai ekonomi tinggi, utang negara menjadi instrumen sah untuk membangun infrastruktur tanpa mengorbankan stabilitas fiskal. Yang pasti harus menjamin esensi dari kepatuhan hukum, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas fiskal. Demikian tadi pemaparan dari tugas perekonomian Indonesia saya. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.